Aku cuma butuh teman ngobrol, tapi tetanggaku malah bikin hati berdebar. Nadia menatap Rafli sambil tersenyum. Mas, kok sering banget lewat rumah aku ya? Rafli balas senyum, santai. Ya, sekadar pengen lihat ibu nggak kesepian aja. Tapi siapa tahu, kebaikan kecil itu memicu gosip dan masalah di rumahnya. Tonton sampai habis untuk tahu bagaimana Nadia menghadapi kesepiannya dan rahasia yang bikin semua orang kaget. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dan tolong absen di kolom komentar dari daerah mana aja nih kalian yang pada nonton. Aku doain semoga yang udah like, subscribe, dan komen dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Hujan sore itu turun pelan, membasahi jalan sempit di perumahan kecil tempat Nadia tinggal. Deretan rumahnya rapat, cat dindingnya hampir serupa, tapi setiap kali Nadia melangkah pulang, ia merasa hanya rumahnya yang paling sunyi. Tidak ada suara TV, tidak ada langkah kaki, tidak ada gelak tawa suaminya. Hanya gema dari ruang tamu yang terlalu luas untuk ditinggali seorang diri. Sudah 8 bulan Arif bekerja di luar kota. Mulanya, Nadia masih bisa bertahan. Telepon setiap malam, pesan singkat di jam-jam sibuk, dan janji bahwa, bulan depan aku pulang ya, sayang, menjadi penyangga hatinya. Namun bulan berganti, dan janji itu selalu ditunda. Yang tersisa hanyalah layar ponsel yang semakin jarang berbunyi dan rasa rindu yang berubah menjadi jenuh. Nadia berjalan ke dapur sambil melepas cardigan tipisnya. Ia membuka kulkas, menatap isi yang hampir selalu sama. Makanan instan, air mineral, dan sisa lauk dari kemarin. Pelan-pelan ia sadar, hidupnya berhenti berkembang. Hari-harinya diisi rutinitas yang serupa. Bangun, bekerja dari rumah, makan seadanya, menunggu kabar yang tak kunjung datang, lalu tidur dalam kesunyian. Kadang ia bertanya, apakah ini yang disebut kehidupan berumah tangga? Menunggu seseorang yang terus menjauh tanpa penjelasan? Saat ia berdiri di balik jendela dapur, memperhatikan hujan menetes di pagar rumah, matanya tertuju pada rumah sebelah. Rumah yang sebelumnya kosong kini telah ditempati seseorang sejak 2 minggu lalu. Nadia hanya melihat sekilas sosoknya. Laki-laki, muda, lebih sering memakai kaos polos dan celana jogger. Tidak banyak aktivitas mencolok, selain sesekali mengangkat kardus bekas pindahan. Namun satu hal yang membuat Nadia tidak bisa mengabaikannya, cara laki-laki itu memandang. Bukan tatapan mengusik, bukan juga lirikan agresif yang sering membuat wanita waspada. Ini berbeda. Tatapan sopan, sekilas, seperti seseorang yang ingin menyapa tapi ragu untuk mengganggu. Nadia bahkan belum tahu namanya. Tapi entah kenapa, beberapa kali ia merasa diperhatikan. Misalnya pagi tadi, ketika ia menyiram tanaman, laki-laki itu keluar rumah sambil memindahkan pot-pot kecil. Ia hanya tersenyum singkat. Tak lebih, tak kurang. Tapi entah kenapa senyumnya terasa hangat. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup Nadia. Sore itu, ketika hujan makin deras, Nadia kembali menatap jendela. Laki-laki itu berdiri di depan rumahnya, memegang payung dan beberapa karung kecil. Ia menoleh ke arah rumah Nadia, lalu tersenyum kecil sebelum melanjutkan kegiatannya. Ada rasa aneh yang muncul di dada Nadia. Rasa yang tidak seharusnya ada. Rasa yang lahir dari sebuah perhatian kecil. Perhatian yang seharusnya ia dapat dari suaminya. Nadia memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran itu. Ini cuma perasaan karena kesepian, gumamnya. Hanya kesepian. Namun bahkan ia sendiri tidak yakin. Sore itu, ketika hujan berhenti dan matahari menyisakan cahaya jingga, Nadia sadar satu hal. Kesepiannya mulai bergerak mencari pengganti tempat bersandar. Dan tanpa ia sadari, seseorang tepat di rumah sebelah sedang menjadi jawabannya. Petir menyambar begitu dekat hingga kaca jendela Nadia bergetar. Hujan turun deras, jauh lebih deras dibanding sore-sore sebelumnya. Awan gelap menekan langit seperti hendak jatuh.
Nadia yang sedang mengetik di laptop langsung terlonjak ketika seluruh rumah tiba-tiba gelap. Listrik padam. Ya ampun, sekarang? Keluhnya. Ia meraba-raba meja, mencari ponsel untuk menyalakan senter. Sejak Arif jarang pulang, hal-hal seperti ini selalu terasa lebih menakutkan. Rumah besar menjadi sarang bayangan yang terasa hidup. Hujan makin keras, suara gemericiknya memenuhi segala sisi, membuat Nadia kehabisan fokus. Ia berjalan ke ruang tengah, mencoba memeriksa MCB, namun gelap pekat membuatnya ragu melangkah. Belum lagi kilatan petir sesekali menerangi ruangan hanya untuk kembali memadamkannya. Di tengah kecemasannya, terdengar suara ketukan di pintu. Nadia tertegun. Siapa yang datang saat hujan badai begini? Ketukan kedua terdengar, kali ini lebih pelan. Bu, permisi. Saya dari rumah sebelah. Suara itu terdengar muda, hati-hati, dan penuh pertimbangan seolah tak ingin menakuti. Nadia menarik napas, mencoba menenangkan diri. Ia membuka pintu sedikit, sekadar memastikan. Di depan rumah, berdiri laki-laki tetangganya itu. Payung hitam di tangannya sudah setengah bocor menahan hujan. Rambutnya sedikit basah, menempel di dahinya. Meski diterangi hanya oleh lampu jalan yang temaram, Nadia mengenal wajah itu. "Maaf, Bu," ujarnya lembut. "Saya lihat rumah Ibu gelap. Listriknya mati." "Ya?" Nadia membuka pintu lebih lebar. "Iya, tiba-tiba padam. Saya nggak berani cek MCB. Gelap banget." Laki-laki itu tersenyum kecil. Senyum sopan yang pernah Nadia lihat sebelumnya. "Oh, boleh saya bantu? Kebetulan saya tadi baru selesai beresin di rumah." Nadia sempat ragu, bukan karena takut, tapi karena ini pertama kalinya ia benar-benar berhadapan dengannya. Mereka hanya bertukar pandang dari jauh sebelumnya. Namun hujan, gelap, dan rasa panik membuat keputusan itu menjadi mudah. "Iya, kalau nggak merepotkan." "Enggak sama sekali, Bu." Ia melepas sandalnya dan masuk, membawa senter kecil dari ponselnya. "Oh ya, saya Rafli. Baru 2 minggu pindah." Nadia mengangguk. "Nadia?" "Baik, Bu Nadia. Mari saya lihat MCB-nya." Nada suaranya tidak menggurui, tidak sok pahlawan, hanya tenang, hal yang paling dibutuhkan Nadia malam itu. Mereka berjalan ke ruang belakang. Rafli jongkok, memeriksa panel listrik sambil menyinari kotak itu dengan ponsel. Nadia memegang senter dari jarak dekat, mencoba membantu. Kayaknya korslet kecil," gumam Rafli. "Saya naikkan dulu ya." Saat ia menarik tuas MCB, lampu rumah menyala terang mendadak. Nadia sampai memejam karena silau. Rafli tertawa kecil. "Nah, hidup lagi." Nadia ikut tertawa, lega. "Aduh, makasih banyak ya. Kalau sendiri mungkin saya sudah teriak-teriak." Rafli berdiri sambil mengusap rambutnya yang masih basah. "Saya juga sering takut gelap, Bu, jadi saya paham." Jawaban itu sederhana, tapi berhasil membuat Nadia tersenyum tanpa merasa canggung. Kebanyakan laki-laki sok menunjukkan bahwa mereka tidak takut apapun. Tapi Rafli, ia mengakuinya dengan jujur. Ada sisi sensitif yang entah kenapa terasa menenangkan. Mereka berjalan kembali ke ruang tamu. Suara hujan masih bergemuruh di luar, tapi rasanya tak lagi menakutkan. "Bu Nadia sendirian di rumah?" tanya Rafli hati-hati, seolah takut terdengar menginterogasi. "Iya, suami saya kerja di luar kota. Sudah lama juga nggak pulang." Rafli mengangguk pelan. "Pasti berat, ya? Rumah besar begini kalau cuma sendiri pasti terasa sepi." Kalimat itu menusuk pelan, bukan karena menyakitkan, tapi karena benar. Sangat benar. Nadia menunduk, ragu apakah harus bercerita atau tidak. Tapi entah kenapa kehadiran Rafli terasa aman, bukan ancaman. "Saya sudah terbiasa," katanya lirih. Walau sebenarnya ia tidak. Hanya saja,
Kadang rasanya rumah ini terlalu sunyi. Rafli tidak menanggapi dengan komentar sok bijak. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kalau butuh bantuan, atau listriknya rewel lagi, panggil saya saja, Bu. Saya ada di sebelah." Kebaikan kecil. Hanya itu. Tapi bagi seseorang yang hidup dalam kesepian panjang, perhatian sekecil itu terasa seperti cahaya hangat di tengah badai. Ketika Rafli pamit pulang, Nadia berdiri di depan pintunya, memperhatikannya menyelinap kembali ke rumah sebelah di bawah hujan. Ada sesuatu dalam langkahnya, santai, tapi penuh kehati-hatian, yang membuat Nadia berpikir bahwa tetangga barunya itu bukan sekadar orang baik. Ia adalah seseorang yang memperlakukan orang lain dengan lembut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia tidak merasa sendirian di rumah kosongnya. Sejak insiden listrik mati malam itu, hubungan Nadia dan Rafli berubah tanpa mereka sadari. Bukan menjadi dekat secara tiba-tiba, tetapi menjadi lebih hangat, lebih mudah, lebih wajar untuk saling menyapa. Dan anehnya, tidak satupun dari mereka yang berusaha terlalu keras untuk memulainya. Pagi itu, langit cerah setelah hujan semalaman. Nadia sedang menyiram tanaman ketika suara pagar rumah tetangganya berbunyi. Rafli keluar sambil membawa kantong sampah kecil. Masih memakai kaos putih dan celana training, rambutnya sedikit acak karena baru bangun. Ia tersenyum kecil ketika melihat Nadia. "Pagi, Bu Nadia." "Pagi, Mas Rafli." Belakangan Nadia sering lupa bahwa laki-laki di depannya itu sebenarnya lebih muda darinya. Wajahnya yang tenang membuatnya tampak lebih dewasa. "Tanamannya seger banget, ya?" komentar Rafli sambil menatap deretan bunga di pot. Nadia tertawa kecil. "Nggak juga, cuma kelihatan seger karena habis kena hujan semalam." "Kalau saya yang rawat, mungkin tinggal akarnya doang," jawab Rafli sambil menggaruk kepala. Nadia tersenyum lebih lebar daripada yang ia niatkan. Dari obrolan-obrolan ringan seperti ini, ada sesuatu yang muncul, rasa nyaman yang bukan hasil upaya, tapi hasil kebetulan-kebetulan kecil. Percakapan tanpa rencana. Siang harinya, ketika Nadia baru selesai menjemur pakaian, ia melihat Rafli duduk di teras rumahnya sambil menyalakan laptop. "Kerja dari rumah juga?" tanya Nadia spontan, tanpa sadar sudah mendekat. Rafli mengangguk. "Iya, desainer grafis. Kadang proyeknya mepet, kadang malah kosong." "Oh, pantesan sering lihat Mas di rumah. Saya juga WFH." Rafli tampak tertarik. "Ibu kerja apa, kalau boleh tahu?" "Admin digital," jawab Nadia. "Kerjaannya banyak, tapi ya, terlalu banyak sendirian." Nada terakhir keluar begitu saja. Nadia sempat menyesal, takut terdengar seperti curhat tidak pada tempatnya. Tapi Rafli hanya memiringkan kepala, tidak menghakimi. "Suami ibu masih di luar kota?" tanyanya hati-hati. Nadia mengangguk pelan. "Iya, sibuk. Kadang sampai lupa kabarin." Untuk beberapa detik, Rafli tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Nadia dengan mata yang mengerti. Bukan kasihan, bukan sok tahu, mengerti. "Sibuk itu wajar," kata Rafli pelan, "tapi kalau sampai lupa kabar, itu nyakitin. Saya tahu rasanya." Nadia menoleh. "Maksudnya?" Rafli menarik napas panjang, seperti menimbang apakah ia harus melanjutkan atau tidak. "Saya baru putus dari tunangan 2 bulan lalu." Nadia terdiam. Ia tidak pernah menyangka. "Dia sibuk juga?" tanyanya, meskipun takut itu pertanyaan yang salah. "Bukan," jawab Rafli sambil tersenyum tipis. "Dia bilang saya terlalu banyak waktu. Katanya pria, seharusnya lebih sibuk, lebih fokus mengejar karir, bukan kerja dari rumah dan bantu-bantu pekerjaan kecil." Ada rasa pahit di balik senyum itu. "Dia bilang saya kurang ambisius." Nadia menatap Rafli. Dari gayanya, Rafli memang tidak cocok dengan citra laki-laki yang dikejar waktu, yang hidup di bawah tekanan kantor.
Ia lebih seperti seseorang yang memelihara ruang ketenangan di sekitarnya. Saya pikir, pasangan itu saling menguatkan, bukan saling menekan, kata Rafli sambil menunduk. Ternyata nggak semua orang punya pandangan yang sama. Kata-kata itu membuat Nadia tercenung. Tanpa sadar, ia duduk di kursi kosong di samping Rafli. Tidak ada niat sebelumnya. Tidak ada rencana. Hanya keadaan yang membawa mereka ke titik itu. Kedekatan yang dimulai dari luka. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Tentang pekerjaan, musik, makanan favorit, sampai hal-hal kecil seperti tanaman mana yang paling sulit dirawat. Nadia jarang tertawa selepas itu dalam beberapa bulan terakhir. Ada sesuatu tentang Rafli, caranya mendengarkan, caranya menanggapi tanpa menghakimi, yang membuat Nadia merasa dihargai sebagai individu, bukan hanya sebagai istri yang menunggu suami. Setiap kali Nadia bercerita tentang kesibukan Arif, ia selalu berhenti di tengah kalimat, merasa bersalah. Tapi Rafli tidak mendorong, tidak menanyakan lebih. Ia membiarkan Nadia bicara sejauh yang dia nyaman. Sesekali, Rafli justru mengalihkan dengan candaan halus yang membuat suasana ringan kembali. Setiap kali Rafli bercerita tentang mantannya, Nadia mendengarkan dengan simpati, bukan rasa ingin tahu yang berlebihan. Tidak ada perilaku berlebihan. Tidak ada tatapan yang terlalu lama. Tidak ada gestur yang melampaui batas. Tetapi, ada sesuatu yang tumbuh. Pelan, nyaman, hampir tidak terasa, tapi nyata. Kedekatan emosional yang tidak pernah direncanakan. Ketika sore mulai turun dan mereka berpisah untuk kembali bekerja, Nadia berjalan masuk ke rumah sambil merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan selama ini. Hangat, ringan, hidup. Namun di balik itu, ada rasa takut kecil yang berbisik. Jika rasa nyaman ini dibiarkan tumbuh, siapa yang akan terluka? Perumahan tempat Nadia tinggal sebenarnya tidak besar. Jalanannya sempit, rumah-rumah saling berdempetan, dan hampir semua orang mengenal satu sama lain, setidaknya lewat cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Lingkungan seperti itu punya satu kekuatan besar, keakraban. Tapi keakraban selalu punya sisi gelap, gosip. Di kompleks itu, apapun bisa jadi bahan pembicaraan. Pakaian baru, paket belanja yang datang terlalu sering, tamu yang mampir lebih dari 2 kali, semuanya bisa memicu spekulasi. Nadia sudah cukup lama tinggal di sana untuk tahu aturan tidak tertulis. Jangan terlalu mencolok jika tak ingin dibicarakan. Sayangnya, ia tidak pernah membayangkan bahwa sekadar menyapa tetangga baru pun bisa menjadi sumber perhatian. Beberapa hari belakangan, interaksi Nadia dan Rafli menjadi kebiasaan kecil yang terjadi tanpa mereka rencanakan. Kadang hanya 5 menit, kadang lebih lama. Di pagi hari, Nadia menyiram tanaman, Rafli keluar untuk mengambil paket atau membuang sampah. Di siang hari, mereka saling melirik dari teras sambil bekerja. Sesekali Nadia membawa 2 gelas teh, satu untuk dirinya, satu untuk Rafli, sambil berkata, daripada kebuang. Percakapan kecil itu membuat hari-hari Nadia terasa lebih hidup. Hidupnya tidak lagi hanya menunggu kabar Arif yang datang entah kapan. Ada sesuatu yang bisa dia nantikan setiap harinya, bahkan jika itu hanya obrolan ringan soal cuaca atau keluhan pekerjaan. Namun, perubahan ini tidak luput dari mata orang lain. Suatu pagi, Nadia berjalan ke warung kecil dekat pos satpam. 2 ibu kompleks duduk di bangku plastik sambil menyesap kopi. Ketika Nadia lewat, keduanya berhenti bicara. Tatapan mereka otomatis mengarah padanya, lalu saling berbisik. Nadia pura-pura tidak peduli, tapi hatinya mencelos. Ia tahu pola semacam itu. Ia pernah melihatnya ditujukan pada orang lain. Dan sekarang, giliran dirinya. Saat kembali ke rumah, Nadia berhenti sejenak di depan pintu. Di teras rumah sebelah, Rafli sedang menyiapkan helm motor. Ia melihat wajah Nadia yang tampak tidak tenang. "Bu Nadia, ada apa?" Mukanya pucat. Tanyanya. Nadia tersenyum tipis. "Ah, nggak apa-apa.
Cuma pusing sedikit. Rafli tidak menanyakan lebih lanjut, tapi matanya menunjukkan ia tidak sepenuhnya percaya. Hari-hari berikutnya, Nadia menyadari perubahan yang ia coba abaikan. Beberapa ibu kompleks tidak menyapa seperti biasanya. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponselnya saat berpapasan. Ada pula yang tersenyum kaku seolah sedang menilai. Sementara itu, Rafli tetap seperti biasa, ramah, santai, seolah tidak terpengaruh apapun. Tapi justru sikap itulah yang membuat Nadia semakin gelisah. Pada suatu sore, Rafli mengetuk pagar rumah Nadia sambil membawa sekantong jeruk. "Bu Nadia, saya beli kebanyakan. Mau bagi?" Nadia membuka pagar, tetapi sebelum sempat menjawab, ia melihat dua orang tetangga sedang berjalan di ujung jalan. Mereka menatap ke arah Nadia dan Rafli, lalu saling menyikut. Bahkan dari jauh, Nadia bisa merasakan gelombang penilaian itu. Instingnya langsung menegang. "Oh, makasih banyak, Mas Rafli. Taruh aja di meja sini," katanya cepat, mencoba menutup interaksi itu secepat mungkin. Rafli mengangguk, tapi jelas melihat perubahan nada Nadia. "Bu, kalau saya bikin ibu nggak nyaman, bilang saja ya." Nadia terdiam. Itu bukan masalah Rafli, tapi masalah dunia kecil yang mereka tinggali. Bukan begitu, jawab Nadia pelan. "Cuma, kompleks ini suka salah paham." Rafli terdiam sejenak. Lalu ia berkata dengan suara lembut, "Saya ngerti. Saya baru di sini, Bu, tapi saya bisa lihat orang-orangnya seperti apa." Nadia tersenyum, tapi kali ini senyum itu lebih seperti permintaan maaf. Malam itu, Nadia duduk di ruang tamu yang remang. Lampu meja menyala, tapi pikirannya gelisah. Sejak berbincang dengan Rafli, ia memang merasa lebih ceria, lebih dihargai. Ia menemukan kembali bagian dirinya yang hilang. Seseorang yang bisa tertawa tanpa harus menunggu validasi suaminya, seseorang yang punya dunia kecil untuk dinikmati. Namun, justru karena perubahan itu, hatinya menjadi lebih sensitif. Ia takut salah langkah. Takut memberi sinyal yang salah. Takut interaksi kecil itu menjadi besar di mata orang lain. Namun, ia juga takut kehilangan satu-satunya warna yang kembali mewarnai hidupnya selama ini. Nadia memegang ponselnya, menatap layar kosong. Arif belum mengabari lagi. Sudah 3 hari. Bahkan saat suaminya menghilang dalam kesibukan, Rafli justru hadir sebagai pengingat bahwa Nadia masih bisa merasa hidup. Di balik semua itu, ada satu kenyataan yang mulai terbentuk namun belum diucapkan. Dunia kecil mereka mulai menciptakan jarak dari dunia luar, dan justru karena itu, keduanya bisa saja terjebak di dalamnya. Telepon itu berdering untuk pertama kalinya setelah 3 hari sunyi. Nadia yang sedang menata cucian langsung meraih ponsel dengan perasaan campur aduk, lega, cemas, dan marah yang ia tekan dalam-dalam. "Halo, Arif." Suaranya bergetar sedikit. Iya." Jawaban itu pendek, dingin, seperti suara seseorang yang sedang terburu-buru. "Kamu sibuk, ya?" tanya Nadia, mencoba terdengar wajar. "Ya begitulah. Banyak kerjaan." "Kamu kenapa?" Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam. Ada yang salah. Ada yang berubah. Arif dulu tidak seperti ini. Dahulu ia selalu bertanya lebih dulu, "Gimana harimu? Kamu makan apa? Di rumah aman?" Sekarang, bahkan suara Nadia pun terdengar seperti gangguan di tengah hidupnya. "Aku cuma kangen," jawab Nadia pelan. Hening sejenak. "Kita bisa bicara nanti ya? Aku lagi di kantor." Tanpa menunggu jawaban, panggilan itu terputus. Nadia memandang layar ponsel yang gelap. Rasanya seperti berbicara pada dinding. Sejak sore itu, hubungan mereka seperti menurun sedikit demi sedikit, seperti cat dinding yang retak dan mengelupas tanpa terlihat jelas dari jauh. Pada panggilan berikutnya, Nadia mencoba lagi. "Aku cuma pengen tahu kabarmu." "Ya baik.
Sama kayak biasanya. Kamu sehat? Sehat. Kapan pulang? Tergantung proyek. Jawaban-jawaban pendek itu menyayat lebih tajam daripada pertengkaran besar. Karena kini Nadia merasa sedang bicara pada seseorang yang tidak lagi hadir. Seseorang yang menjawab tanpa peduli. Sampai akhirnya, pada suatu malam ketika suara hujan memantul di atap rumah, Nadia nekat membuka percakapan yang selama ini ia tahan. Arif, kamu masih sayang sama aku? Hening. Lama. Lalu suara Arif terdengar datar. Apa sih, Nat? Kenapa nanyanya kayak gitu? Nadia menelan air mata. Soalnya kamu makin jauh. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Ya jangan drama. Aku kerja. Itu aja. Itu aja? Suara Nadia pecah. Aku di rumah sendirian. Kamu nggak pernah pulang? Jarang kabarin. Aku bahkan nggak tahu kamu makan atau nggak. Nadia, Arif mendecih kesal. Aku nggak punya waktu buat hal-hal sensitif kayak gini. Aku capek. Kamu pikir aku senang jauh dari rumah? Kamu bahkan nggak terdengar sedih. Karena kita udah dewasa, bukan anak kecil lagi. Percakapan itu berakhir dengan nada dering yang dingin, tanpa maaf, tanpa salam penutup. Hanya sunyi. Itulah malam pertama Nadia menangis sambil memeluk dirinya sendiri. Perasaan itu pahit, bukan hanya kesepian, tapi juga perasaan tidak lagi dianggap penting. Ia merasa seperti furnitur rumah, ada tapi tak terlihat, dipakai tapi tak dihargai. Keesokan harinya, mata Nadia sembab. Ia keluar untuk menyiram tanaman, mencoba mengalihkan pikirannya. Namun gerakan tangannya lemah, tidak fokus. Ia bahkan sempat menjatuhkan selang. Dari teras rumah sebelah, Rafli memandang dengan raut khawatir. Bu Nadia, Anda nggak apa-apa? Tanya Rafli sambil mendekat. Mukanya kelihatan capek. Nadia menghela napas dan mencoba tersenyum. Cuma kurang tidur, Mas. Namun Rafli tidak tertipu. Kalau butuh teman cerita, saya ada. Kok, nggak harus dipendam sendiri. Nadia terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh sesuatu yang selama ini tersembunyi. Selama ini, siapa yang mendengarkan? Siapa yang benar-benar peduli? Tanpa sadar, kata-kata itu mengalir keluar dari mulut Nadia. Aku bertengkar sama Arif, bisiknya. Rafli tidak merespons dengan ekspresi terkejut atau ingin tahu berlebihan. Ia hanya mengangguk, memberi ruang bagi Nadia untuk melanjutkan atau berhenti. Dia makin jarang kabarin. Lanjut Nadia. Kalau ditelepon, cuma jawab seperlunya. Aku kayak ngomong sama orang asing. Rafli menunduk, menggosok tengkuknya pelan. Maaf kalau saya lancang, tapi hubungan itu nggak bisa jalan kalau cuma satu yang berusaha. Aku tahu, Nadia menahan air mata. Tapi, aku cuma pengin dia lihat aku. Dengarkan aku. Rafli menatapnya. Tatapan tulus, bukan tatapan yang menilai atau mengasihani. Bu Nadia, Anda manusia. Wajar ingin didengar. Kalimat itu membuat Nadia menutup wajah sesaat. Bukan karena malu, tapi karena lega. Sudah lama tidak ada yang mengatakannya padanya. Mereka duduk di bangku kecil dekat pagar. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat percakapan terasa hangat. Rafli bercerita sedikit tentang masa lalunya, bagaimana tunangannya dulu sering mengabaikannya, menganggap perasaannya berlebihan. Bagaimana ia merasa tidak pernah cukup. Kadang, hal yang paling nyakitin itu bukan ditinggal, ujar Rafli pelan, tapi diabaikan. Nadia mengangguk. Ia paham. Terlalu paham. Dalam percakapan itu, Nadia merasakan sesuatu yang hilang dari rumah tangganya, dipahami. Dan di titik itulah konflik yang sebenarnya mulai terbentuk. Bukan antara Nadia dan Rafli, tapi antara Nadia dan dirinya sendiri. Karena semakin ia bicara dengan Rafli, semakin jelas perbedaan antara dua lelaki dalam hidupnya. Satu hadir hanya lewat telepon.
Satu hadir sepenuhnya, hanya dengan duduk dan mendengarkan. Dan itulah awal dari bahaya yang tak mereka sadari sedang mereka dekati. Hujan turun tanpa aba-aba sore itu. Deras, deras sekali. Seakan langit sedang memuntahkan seluruh beban yang ditahannya selama berminggu-minggu. Nadia berdiri di teras, menatap pagar rumah yang setengah jadi. Catnya masih basah, mengilap, dan bau thinner samar-samar naik bersama udara dingin. Di tengah kekalutan cuacanya, ada sosok yang tidak ia sangka tetap berdiri di sana, memegang kuas, mencoba menyelesaikan sedikit lagi sebelum hujan benar-benar memaksa mereka berhenti. "Bu Nadia, masuk dulu. Nanti ibu masuk angin," ujar Rafli. Suaranya kalah oleh suara hujan, tapi tetap terdengar hangat. Nadia memegang ujung cardigannya, sedikit ragu. "Kamu juga, Li. Jangan maksa kerja. Udah, naik ke teras. Nanti sakit." Saat Rafli akhirnya menaruh kuas dan berlari kecil menuju teras, tubuhnya setengah basah, napasnya sedikit terengah. Ia mengusap rambutnya yang meneteskan air. Hanya beberapa langkah jarak antara mereka, tapi Nadia merasa seakan ruang itu lebih sempit dari biasanya. Mereka berdiri berdampingan, memandangi pagar yang belum selesai itu. Hujan memantul di lantai teras, menimbulkan suara ritmis yang anehnya membuat suasana lebih intim, lebih sunyi, lebih mudah memerangkap pikiran. "Maaf ya, Bu," kata Rafli pelan. "Harusnya saya bisa nyelesain sebelum hujan turun." Nadia menggeleng. "Gak usah minta maaf. Kamu aja yang udah bantuin. Aku sudah sangat berterima kasih." Ada jeda. Jeda yang berbahaya. Jeda ketika tidak ada kata yang cukup aman untuk diucapkan, tapi juga tidak cukup kuat untuk menolak kehadiran seseorang yang membuat dunia sedikit lebih hangat. Nadia menatap pagar itu, padahal pikirannya sama sekali tidak di sana. Arif harusnya pulang minggu lalu, tapi ternyata tugasnya diperpanjang lagi. Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Rafli melirik, wajahnya lembut. "Capek, ya?" Nadia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip menyerah. Bukan capek fisik, lebih ke, ya, merasa kayak barang titipan. Ada tapi nggak dianggap. Rafli tidak menjawab. Tapi diamnya bukan kosong, diam itu seperti tempat aman yang membuat Nadia merasa diperhatikan tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Hujan makin deras. Angin mendorong cipratannya masuk hingga ujung kaki mereka ikut basah. Rafli spontan menarik pagar bambu lipat yang biasanya menahan percikan air. Jaraknya makin dekat. "Bu Nadia." Nada suaranya berbeda. Lebih hati-hati. Lebih pelan. Seakan ia memilih langkah di atas kaca tipis. Nadia menoleh. Dan untuk sepersekian detik, yang ia lihat bukan tetangganya, bukan pemuda yang sering membantunya, tetapi seseorang yang hadir, yang benar-benar hadir, dalam hidupnya. Bukan hanya nama di layar telepon yang dingin, bukan sekadar nada suara lelah dari kota seberang. Seketika itu pula Nadia terdorong ke belakang oleh ketakutan yang ia sendiri benci. Bukan takut pada Rafli, tapi takut pada dirinya. Pada kemungkinan bahwa ia bisa menggantungkan dirinya pada kenyamanan yang bukan haknya. Aku masuk dulu ya," katanya cepat. Suaranya terdengar patah. Rafli menahan napas, lalu mengangguk. "Iya, Bu. Istirahat aja. Besok kalau hujan sudah reda, saya lanjutin catnya." Nadia melangkah masuk ke rumah, menutup pintu perlahan. Tapi bayangan Rafli yang berdiri di teras, setengah basah, sopan, hangat, dan tidak menuntut apa-apa, tetap tertinggal di kepalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia merasa rumahnya tidak hanya kosong, tapi juga menjadi saksi betapa batas yang selama ini ia jaga mulai mengabur tanpa ia sadari. Ia memejamkan mata di balik pintu, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan tentang perselingkuhan. Belum. Ini tentang seseorang yang tiba-tiba hadir saat orang yang seharusnya ada justru pergi terlalu jauh. Dan Nadia mulai bertanya pada dirinya sendiri.
Seberapa kuat batas yang bisa aku pertahankan kalau rasa sepi terus menekan seperti ini? Pagi itu, Nadia membuka pintu rumah dengan niat sederhana, menjemur pakaian. Namun sebelum ia sempat menggantung baju-baju basahnya, ia menyadari sesuatu yang berbeda dari biasanya. Dua ibu kompleks yang sedang berjalan pagi, Bu Mira dan Bu Rika, melirik sekilas ke arah rumahnya, lalu saling bisik, kemudian pura-pura menunduk saat berpapasan dengannya. Nadia mencoba tersenyum. "Pagi, Bu." Mereka membalas, tapi suaranya hambar, tergesa, seperti ingin cepat-cepat menjauh. Senyum Nadia perlahan padam, digantikan rasa aneh yang menjalar diam-diam. Ia mengabaikannya, berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Namun kejanggalan itu tidak berhenti di situ. Saat ia ke warung kecil di ujung blok, Bu Ningsih yang biasanya sangat ramah mendadak dingin. Perempuan itu tidak mengajak bicara seperti biasa. Bahkan, ketika Nadia membayar, ia tidak menatap mata Nadia sama sekali. Seolah ada garis tak kasat mata yang memisahkan mereka. Lalu desas-desus itu mulai terdengar. Halus, samar, tapi cukup jelas untuk menusuk. Rumahnya sering didatangi si Mas itu. Nggak ada suaminya. Loh? Ya ampun, padahal baru pindah. Nadia berhenti di tikungan, tubuhnya menegang. Ia tidak ingin percaya kalau bisikan itu tentangnya. Tapi semakin hari, tanda-tandanya makin jelas. Setiap kali Rafli kebetulan lewat dan menyapa dari seberang pagar, beberapa kepala di teras rumah lain langsung menoleh. Ada yang sok sibuk merapikan tanaman, ada yang pura-pura menelepon. Tetapi mata mereka mengawasi. Seakan mereka sedang menunggu sesuatu terjadi. Seakan mereka sudah menyimpulkan sesuatu. Ketika Rafli membantu mengecat pagar beberapa hari lalu, ia sempat melihat dua ibu-ibu memotret dari kejauhan menggunakan ponsel. Nadia tidak memikirkan apapun saat itu. Tapi sekarang, potongan-potongan kejadian itu mulai terangkai menjadi satu gambaran penuh prasangka. Sore itu, Rafli mengetuk pintu pagar. Tidak masuk, hanya berdiri di luar sambil membawa cat kecil yang tertinggal. "Bu, saya mau balikin ini," ucapnya. Nadia keluar dengan senyum lelah. "Makasih, Li." Namun sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, suara sepeda motor lewat pelan di depan rumah. Dua remaja kompleks melirik sambil tertawa kecil. Rafli memperhatikan itu, dan untuk pertama kalinya, raut wajahnya bukan lagi ramah atau tenang. Ada rasa bersalah, ada beban, ada kesadaran bahwa keberadaannya mulai membuat situasi tidak nyaman untuk Nadia. "Bu Nadia?" Rafli menunduk sedikit. "Saya dengar beberapa ibu-ibu ngomongin saya, ngomongin kita, maksudnya. Saya minta maaf." Nadia tersentak. "Kenapa kamu yang minta maaf? Itu bukan salah kamu. Tapi saya yang sering ada di sini. Saya yang bantu-bantu. Saya cuma takut jadi beban buat ibu." Kalimat itu terasa seperti pukulan halus di dada Nadia. Rafli bukan hanya tetangga yang baik. Ia adalah satu-satunya orang yang mau mendengarnya tanpa menghakimi. Kehilangannya akan membuat rumah ini kembali sunyi, terlalu sunyi. "Enggak, Li, kamu enggak salah apa-apa. Kita cuma ngobrol dan, ya, kamu bantu aku. Itu aja." Rafli mengangguk, tapi sorot matanya tetap sendu. "Saya tahu, tapi orang lain enggak lihat itu." Malamnya, Nadia mencoba mengabaikan semuanya. Tapi notifikasi WhatsApp grup ibu-ibu kompleks terus berbunyi. Ia yang biasanya aktif mengomentari kegiatan PKK, kini memilih diam. Rasa tidak nyaman semakin bertumpuk saat ia membuka grup dan membaca pesan-pesan tersirat. "Ibu-ibu, hati-hati jaga rumah masing-masing ya, apalagi kalau suami sering pergi. Sekarang banyak kejadian aneh-aneh. Kita harus saling mengingatkan. Saya cuma prihatin. Jangan sampai ada yang namanya rusak karena hal-hal sepele." Tidak ada nama, tapi jelas kemana arah tudingan itu. Nadia menutup ponselnya dengan tangan gemetar.
Ia bukan orang sempurna. Ia tahu hatinya goyah beberapa kali belakangan ini. Tapi ia tidak pernah, sekalipun, melakukan kesalahan yang mereka tuduhkan. Perasaan dituduh atas sesuatu yang belum terjadi, terasa jauh lebih menyakitkan. Di luar, suara langkah kaki terdengar di jalan kecil. Nadia menyingkap gorden sedikit. Rafli berjalan menuju rumahnya sendiri, kepalanya tertunduk, langkahnya pelan. Bukan karena malu, tapi karena merasa bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasakan sebuah konflik yang lebih dalam daripada rasa kesepian yang selama ini ia derita. Kesepian bisa ditahan, tapi reputasi yang tercemar oleh gosip, itu bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Sambil memegang gorden, Nadia berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus menjaga jarak, tapi kenapa rasanya aku tidak siap? Malam itu, hujan belum benar-benar berhenti. Titiknya masih jatuh dengan sisa-sisa kemarahan langit, menimbulkan gema lembut di atap rumah. Nadia sedang menyiapkan teh hangat untuk dirinya sendiri. Cara sederhana untuk menenangkan hati yang sudah terlalu lelah menghadapi gosip berhari-hari. Namun ketenangan itu runtuh dalam 1 detik. Pintu depan terbuka keras. Bukan didorong, tetapi hampir seperti ditendang. Nadia tersentak, cangkir di tangannya hampir jatuh. Arif berdiri di ambang pintu, wajahnya gelap, matanya merah oleh amarah dan kelelahan. Bajunya masih basah sebagian, menunjukkan bahwa ia datang tergesa, tanpa jeda, tanpa rencana. Arif? Nadia mendekat dengan hati deg-degan. Kamu pulang? Kenapa nggak bilang dulu? Arif tidak menjawab dengan kata lembut yang biasa ia kenal bertahun-tahun lalu. Suaranya tajam, membelah udara. Kamu sibuk ya sampai nggak sempat lihat ponsel? Nadia menelan ludah. Maksudnya? Arif mengangkat ponselnya, layar masih menyala, menampilkan percakapan dari grup warga. Video pagar rumah sedang dicat. Komentar sinis dari beberapa ibu. Spekulasi-spekulasi yang menusuk seperti racun. Apa ini? Nat? Suara Arif berat, penuh kecurigaan. Apa yang orang-orang bicarakan ini benar? Nadia merasa udara keluar dari dadanya. Arif, kamu percaya sama omongan begituan? Tolong jawab, bentak Arif. Nadia mundur 1 langkah. Bukan karena takut dipukul, Arif tidak pernah menyentuhnya dengan kekerasan. Tapi karena ketakutan lain muncul. Bagaimana bisa seseorang yang seharusnya menjadi tempatnya pulang justru datang sebagai hakim? Aku cuma... Kamu cuma apa? Suaranya meninggi. Cuma ditemani laki-laki lain? Cuma bikin orang kompleks ngomongin aku? Reputasi aku jatuh. Nah, ini bukan hal kecil. Nadia mengerjap, matanya panas. Reputasimu? Bagaimana dengan perasaanku selama ini? Kamu pergi berbulan-bulan, jarang pulang, jarang ngobrol. Aku cuma berusaha bertahan. Oh, jadi ini salahku sekarang. Aku nggak bilang gitu. Jelas kamu bilang. Pertengkaran itu pecah seperti kaca dilempar batu. Benturan kata-kata mereka memantul di dinding ruang tamu, membuat rumah terasa lebih sempit dari sebelumnya. Nadia berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Dia cuma tetangga, Rif. Aku nggak pernah macam-macam. Arif menghembus napas lewat hidung, keras. Kalau cuma tetangga, kenapa semua orang ngomongin kalian? Air mata Nadia akhirnya jatuh. Karena dunia ini memang senang melihat perempuan jatuh. Karena aku sendirian di rumah ini. Karena kamu nggak ada. Kata-kata itu menghentikan Arif sebentar. Namun jeda itu tidak berlangsung lama. Jadi kalau aku nggak ada, kamu cari laki-laki lain buat ngisi kekosongan. Nadia menatap Arif, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa asing dengan laki-laki yang berdiri di depannya. Ini bukan suaminya. Ini adalah seseorang yang sudah kehilangan rasa percaya. Atau mungkin seseorang yang tidak pernah benar-benar berusaha membangun kepercayaan itu kembali.
Ketukan di pagar memutus pertikaian mereka. Arif menoleh cepat, ekspresinya berubah menjadi waspada. Nadia merasakan firasat buruk sebelum ia melihat siapa yang berdiri di luar. Rafli. Basah oleh sisa hujan, napasnya sedikit teratur, tapi matanya jelas menyiratkan kegelisahan. Ia berdiri dengan tangan terangkat sedikit, tanda ia tidak ingin membuat keributan. "Permisi, Pak Arif," katanya sopan. "Saya cuma mau klarifikasi. Bu Nadia nggak salah apa-apa." Arif mengepal tangan. "Kamu siapa sampai berani ikut campur urusan rumah tangga saya?" Rafli menelan ludah, tapi tidak mundur. "Saya tetangganya. Saya cuma bantu dia beberapa kali. Itu saja. Yang ibu-ibu kompleks bicarakan itu, nggak semuanya benar." "Bantu?" Arif maju selangkah. "Apa kamu pikir saya bodoh sampai percaya begitu saja?" "Arif, cukup!" Nadia berseru. Tapi Arif tidak mendengar. Ia sudah dikuasai kemarahannya. Rafli tetap berdiri tegak, meski jelas ia gugup. Tangan yang memegang pagar bergetar halus. "Pak," ujar Rafli, suaranya jauh lebih dalam dari hari-hari biasa. "Apapun yang terjadi, tolong jangan bentak Bu Nadia. Dia nggak pantas disalahkan untuk sesuatu yang nggak dia lakukan." Kata-kata itu seperti kayu dilempar ke api. Arif membelalak, terhina sekaligus tersinggung. "Kamu ngajarin saya caranya memperlakukan istri saya sendiri. Saya cuma keluar dari sini." Arif menunjuk pagar. "Sekarang." Rafli membungkuk sedikit, ekspresinya penuh rasa bersalah. "Maaf, Pak. Maaf, Bu." Ia mundur, menutup pagar perlahan. Saat ia berjalan pergi, punggungnya tampak berat, seolah kata-kata orang kompleks dan amarah Arif menumpuk menjadi beban yang tak ia sanggupi. Nadia menatap punggung Rafli yang semakin menjauh, lalu menatap suaminya. Arif menatapnya balik, matanya penuh tuduhan, sementara hatinya penuh ego yang terluka. Dan dalam momen itu, Nadia sadar, lebih dari gosip atau Rafli, hubungan rumah tangganya telah retak di tempat yang jauh lebih dalam, di tempat di mana kepercayaan harusnya tinggal, tapi sudah lama kosong. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan hanya sunyi karena tidak ada suara hujan atau suara televisi, tetapi sunyi yang muncul dari hati yang telah pecah berkeping-keping. Arif duduk di sofa dengan kepala tertunduk, tangan menekan kening, napasnya berat dan tidak teratur. Nadia berdiri beberapa langkah darinya, memeluk kedua lengannya sendiri seolah berusaha menjaga dirinya tetap utuh. Sejak Rafli pergi tadi malam, kata-kata terakhirnya masih membekas di ruangan ini. Dia nggak pantas disalahkan untuk sesuatu yang nggak dia lakukan. Kalimat sederhana itu menyisakan bayangan panjang. Bayangan tentang seseorang yang hadir bukan untuk merusak, tetapi untuk mengisi ruang yang sudah lama dibiarkan kosong oleh orang yang seharusnya menjaganya. Arif akhirnya bersuara, pelan, hampir seperti gumaman. "Aku salah, ya?" Nadia menatapnya tanpa ekspresi. "Aku nggak butuh kamu ngaku salah. Aku butuh kamu ngerti." Arif mengangkat wajahnya, merah oleh kelelahan dan rasa bersalah. Ada sesuatu di matanya, rasa takut kehilangan, yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan. "Aku terlalu sibuk, ya?" Arif menunduk lagi. "Aku pikir, kalau aku kerja keras, kita bisa hidup lebih baik. Aku pikir itu cukup." Nadia meremas jarinya sendiri. Kerja keras itu baik. Tapi rumah tangga bukan cuma soal uang, Arif. Bukan cuma soal tanggung jawab finansial. Rumah itu, hidup. Dan aku tinggal di dalamnya sendirian. Arif memejamkan mata, wajahnya tegang. "Aku tahu kamu kesepian. Tapi, Nadia, kenapa kamu nggak bilang?" Nadia tertawa hambar. "Berapa kali aku bilang? Berapa kali aku kirim pesan dan cuma dibalas, 'Nanti ya, sayang, lagi meeting?' Berapa banyak malam aku telepon tapi kamu matikan karena kamu capek? Aku bicara, Rif.
Kamu yang gak dengar. Keheningan kembali. Tapi kali ini bukan sunyi kosong, melainkan sunyi yang membawa penyesalan. Keesokan paginya, Nadia ingin mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia keluar ke teras untuk menyapu daun-daun yang jatuh. Namun ada sesuatu yang berbeda di seberang rumah. Pagar kontrakan Rafli terbuka. 2 kardus besar sudah ditumpuk di depan pintu. Suara lemari didorong pelan terdengar dari dalam. Hati Nadia mencelos. Rafli benar-benar pergi. Ia menelan ludah, mencoba merapikan emosinya. Ia tidak berhak menghentikan kepergian itu. Tidak seharusnya ia merasa kehilangan, tapi perasaan itu tetap menusuk. Karena Rafli, tanpa ia sadari, telah menjadi bagian dari hari-harinya. Bukan sebagai apa-apa, tetapi sebagai pengingat bahwa dirinya masih manusia yang butuh didengar, butuh diperhatikan, butuh hadirnya seseorang. Nadia memberanikan diri mendekat. Rafli keluar sambil membawa tas punggung, kaget saat melihat Nadia. "Oh, Bu Nadia." Ia tersenyum tipis. Senyum yang lebih seperti permintaan maaf. "Saya mau pamit. Saya pindah ke kontrakan yang sedikit lebih jauh. Biar nggak ada masalah lagi." Nadia menelan perih di dadanya. "Kamu nggak harus pergi, Li. Ini bukan salah kamu." Rafli menggeleng pelan. "Kalau saya tetap di sini, gosipnya nggak akan berhenti. Saya nggak apa-apa, Bu. Saya cuma nggak mau ibu yang kena." Kalimat itu membuat tubuh Nadia lemas. Begitu banyak orang menilai buruk tanpa tahu apa yang terjadi. Sementara Rafli, yang sebenarnya paling tidak layak menerima tuduhan apapun, justru menjadi orang pertama yang memilih menjauh demi melindungi reputasinya. "Terima kasih, Li." Suara Nadia bergetar. "Bukan karena kamu pergi, tapi karena selama ini kamu hadir." Rafli terdiam. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, "Kadang, seseorang datang dalam hidup kita bukan untuk tinggal lama, tapi untuk bikin kita sadar kalau ada bagian dari diri kita yang sudah lama hilang." Nadia merasa matanya panas. Rafli menunduk hormat, lalu berjalan pergi dengan langkah pelan. Tidak dramatis, tidak menoleh, tidak memberi harapan apapun. Kepergiannya sederhana, tapi meninggalkan luka halus yang akan Nadia ingat lama. Malam hari, Arif duduk di meja makan sambil menatap kosong piring yang belum disentuh. Ia menghela napas panjang. "Nadia? Apa?" "Aku mau berubah." Nadia tidak langsung menjawab. Ia tahu perubahan tidak akan datang hanya dari kata-kata. Tapi ada sesuatu pada nada Arif, ketakutan kehilangan, pengakuan, dan kesadaran, yang membuat hati Nadia melunak sedikit. "Aku nggak minta kamu berubah karena takut," ujar Nadia. "Aku cuma minta kamu ingat, aku ini istrimu, bukan penjaga rumah." Arif mengangguk, mata berkaca-kaca. "Maafkan aku." Nadia tidak menjawab permintaan maaf itu. Ia hanya menatap jendela, ke arah kontrakan yang kini gelap, kosong, dan hening. Dalam hati ia tahu satu hal. Rafli mungkin hanya singgah sebentar dalam hidupnya. Tapi kehadirannya membuka ruang-ruang yang selama ini ia tutup. Bahwa ia punya kebutuhan, perasaan, dan harapan yang tidak boleh ia kubur demi menjaga penampilan rumah tangga yang tampak bahagia. Kadang, seseorang hadir bukan untuk dimiliki, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa ada bagian dari hati kita yang butuh dirawat sebelum terlambat. Musim hujan perlahan berganti. Langit mulai lebih sering cerah, angin membawa aroma dedaunan yang basah, dan di halaman rumah Nadia, rumput-rumput kecil mulai tumbuh kembali. Rumah itu masih sama bentuknya, pagar cat baru, teras yang bersih, tetapi suasana di dalamnya tidak lagi sama seperti dulu. Ada perubahan kecil yang perlahan mengisi ruang-ruang yang dulu terasa kosong. Arif duduk di ruang tamu sambil menunggu Nadia yang bersiap. Hari itu adalah jadwal konseling pernikahan mereka yang ketiga. Hal yang dulu tidak pernah mereka bayangkan akan mereka lakukan,
tetapi kini menjadi bagian penting dari usaha mereka memperbaiki sesuatu yang hampir runtuh. Ketika Nadia keluar membawa tas kecilnya, Arif berdiri. "Kita siap." Nadia mengangguk, pelan tapi mantap. "Ayo." Tidak ada ketegangan seperti sebelumnya. Tidak ada jarak dingin yang memanjang antara mereka. Yang ada hanyalah dua orang dewasa yang sedang belajar kembali, dari awal, bagaimana menjadi pasangan, bukan sekadar suami dan istri. Di ruang konseling, mereka duduk berdampingan. Konselor, seorang wanita parubaya bernama Bularas, menatap mereka dengan perhatian tenang. Metodenya bukan memaksa mereka menggali luka terlalu dalam, tetapi membuat mereka memahami pola yang selama ini membelenggu hubungan mereka. "Nadia," tanya Bularas, "bagian tersulit dari semua ini apa?" Nadia menarik napas panjang, mencoba memilih kata yang tidak menyakiti, tetapi juga tidak membohongi dirinya sendiri. "Yang paling sulit adalah merasa aku menjalani hidup ini sendirian. Aku merasa tidak terlihat." Arif menunduk, bahunya jatuh. "Tapi," lanjut Nadia, "aku juga sadar, aku tidak pernah benar-benar jujur tentang rasa kesepianku. Aku simpan sendiri. Aku tahan sendiri. Aku pikir, itu bagian dari menjadi istri yang kuat." Bularas tersenyum lembut. "Kadang, kekuatan itu justru ada pada keberanian meminta dipahami, bukan menahan semuanya." Kemudian Bularas menoleh pada Arif. "Arif, apa bagian tersulit untukmu?" Arif menelan ludah, matanya tampak berkaca-kaca. "Mengakui bahwa aku salah. Aku pikir, selama aku kerja keras, hubungan kami otomatis baik-baik saja. Ternyata, aku salah paham tentang apa itu membangun rumah tangga." Ia menoleh pada Nadia. "Dan aku minta maaf. Bukan hanya untuk kemarin-kemarin, tapi untuk semua waktu yang aku biarkan kamu merasa nggak punya siapa-siapa." Nadia tersenyum kecil. Senyum itu bukan tanda semuanya sudah pulih sepenuhnya, tetapi tanda bahwa proses pemulihan sudah dimulai. Hari-hari berjalan, perlahan tapi pasti. Arif mulai pulang lebih cepat dari biasanya, kadang membawa makanan kesukaan Nadia, kadang hanya datang dengan cerita singkat tentang harinya, hal sederhana yang dulu terasa mustahil. Nadia pun mulai belajar terbuka. Ia mulai memberitahu apa yang ia rasakan tanpa takut dianggap rewel. Ia mulai jujur pada dirinya sendiri sebelum pada siapapun. Ia mulai berhenti menyimpan diam yang menyakitkan. Sore hari, mereka sering duduk bersama di teras. Tidak banyak bicara, tetapi kehadiran Arif sudah cukup untuk membuat Nadia merasa tidak sendirian lagi. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Nadia menatap pagar rumah. Catnya kini benar-benar kering dan halus. Hasil bantuan seseorang yang sudah pergi dari hidupnya, tetapi meninggalkan bekas yang tidak ia sesali. "Arif," katanya pelan. Aku mau bilang sesuatu." Arif menatapnya, siap mendengarkan. "Aku bersyukur kamu mau berubah. Dan juga," Nadia menarik napas, "aku bersyukur Rafli mundur." Arif tidak tersinggung atau marah. Ia hanya mengangguk, wajahnya tenang. "Aku juga. Mungkin kalau dia nggak mundur, kita nggak akan dipaksa menghadapi semua ini." Nadia tersenyum, senyum yang damai. "Iya. Kepergian Rafli bukan luka, ternyata. Ia adalah sebuah jeda. Sebuah tanda baca dalam hidup Nadia yang membuatnya berhenti, berpikir, dan melihat dirinya dengan lebih jujur. Rafli bukan penyembuh kesepian. Ia hanya jadi cermin yang memantulkan sesuatu yang selama ini Nadia tutupi. Bahwa ia terluka, bahwa ia haus diperhatikan, bahwa ia manusia. Dan penyembuhan itu tidak datang dari orang lain. Penyembuhan itu datang dari keberaniannya untuk mengakui luka itu. Beberapa hari kemudian, Nadia duduk di kamar sambil menulis jurnal. Sesuatu yang dianjurkan oleh konselor mereka. Ia menulis perlahan. "Aku akhirnya mengerti, kesepianku tidak pernah benar-benar disembuhkan oleh siapapun. Bukan Rafli,
bukan Arif. Aku sendiri yang menyembuhkannya ketika akhirnya berani untuk jujur pada hatiku. Ketika aku berhenti menunggu seseorang hadir dan mulai memilih hadir untuk diriku sendiri. Air matanya jatuh, pelan, hangat. Bukan air mata duka, melainkan pelepasan. Ia menutup buku itu dan keluar dari kamar. Di ruang tamu, Arif sedang memasang rak kecil yang sudah lama dijanjikannya. Bukan karena rak itu penting, tapi karena usahanya itu menunjukkan bahwa ia hadir, benar-benar hadir. "Need help?" tanya Nadia sambil tersenyum. Arif menoleh, tertawa kecil. "Selalu." Nadia mendekat, membantu memegang papan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa penuh. Tidak sempurna, tetapi penuh. Di luar, angin membawa aroma rumput baru. Di dalam, dua hati perlahan belajar menjadi rumah satu sama lain lagi. Dan Nadia tahu, perjalanan ini masih panjang. Namun satu hal sudah jelas. Kesepiannya bukan lagi beban yang menenggelamkannya, melainkan bagian dari dirinya yang telah ia terima, ia pahami, dan ia sembuhkan dengan tangannya sendiri.